Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Ini saya mau mereview salah satu wisata alternatif yang ada di Klaten. Beberapa teman-teman mungkin sudah tahu ya, ini usia wisatanya udah hampir 1 tahun, namanya Sendang Pengilon. Jadi Sendang ini dikondisikan, dibikin kolam renang dan ada restonya, ya bisa disebut resto atau Gria Dahar. Nanti kita langsung cek aja ya teman-teman, bagaimana kondisi tempat wisata ini. Sebelumnya ini merupakan wisata alternatif untuk keluarga, terutama untuk anak-anak, karena memang cukup familiar di Klaten. Kalau mau berenang biasanya anak-anak mau kemana ya? Ke Sendang Pengilon. Biasanya jadi alternatif juga untuk acara-acara sekolah. Oke Mbak Sela, sekali lagi kita lagi di mana Mbak Sela? Sendang Pengilon, Ngupit, Klaten ya. Oke Mbak Sela. Sebelum saya masuk bersama Mbak Sela, ini putri saya yang pertama. Ini dilihat dari atas dulu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat di sudut timur sana, memang itu jalan raya, jalan utama dari Klaten menuju ke Boyolali atau Klaten ke Semarang atau Jogja ke Semarang. Nanti dari sudut jalan teman-teman bisa melihat sebuah kolam renang yang panjang lintasannya sekitar 20 meter ya ini ya. Cukup ramai karena ini hari Minggu. Ini view dari atas teman-teman. Kemudian kalau dilihat dari sisi baratnya, maka di sana ada tulisan yang namanya Sendang Pengilon. Kemudian terjajar beberapa meja untuk makan dan juga bisa memesan apapun yang ada di sini teman-teman. Sebelum menuju pintu masuk ada sebuah MMT. Ini terkait dengan menunya teman-teman. Namun tentu tidak dipaparkan harganya. Nanti harganya bisa dilihat di list ketika nanti saya bersama anak-anak di keluarga ya teman-teman. Jadi ini ada iga bakar, ada sego wiwit tampah, dan beberapa makanan tradisional dan juga jajanan modern seperti dimsum dan lain-lain. Yuk Mbak Sela dan Mbak Ira, kita langsung cek di dalam. Ini kalau kita lagi masuk, ini di samping kiri ada tempat buat ngopi, dan di sudut kanan ada restonya. Nah, nanti coba kita cek, kita mau cek dulu di dalam. Nanti jadi tadi istri dan bapak dan ibu saya memilih lokasi outdoor yang ada di ujung bawah dekat kolam renang ya. Sekarang ini nyoba kita lihat bagaimana situasi dan seberapa luaskah lokasi makanan indoornya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk, sudah seperti biasa ada tempat cuci tangan di kiri dan di sisi kanan. Kemudian lantainya semi marmer. Kemudian di sini sudah free wifi teman-teman. Ini merupakan fasilitas seperti biasa. Jadi di sini teman-teman bisa menanyakan akses password wifi-nya. Di sisi kiri ada beberapa tempat yang memang difungsikan berkelompok atau memang untuk berkeluarga ya teman-teman. Baik di sisi kiri dan di sisi kanan. Oke, coba kita langsung. Dan di sini juga bisa digunakan untuk rapat. Nah, beberapa tungku-tungku ini dikondisikan memang saat ini masih kosong, bukan berarti ini tidak difungsikan, melainkan beberapa alat-alat tempat makanan secara tradisional ini ya, ini dipakai ketika ada pesanan teman-teman. Jadi kalau ada pesanan sistemnya prasmanan, maka beberapa gerabah atau alat-alat makanan yang berbahan dasar tanah ini baru akan dipakai teman-teman. Untuk menunya ada, teman-teman bisa melihat
Jadi cukup komplit ya untuk resto yang memang tidak begitu besar, namun memiliki akses yang mudah, lingkungan yang cukup mumpuni, dan juga pemandangan dan udara yang segar. Sebelum kami review secara keseluruhan, kita biar urut, kita review dulu dari sisi paling timur atau paling kiri. Di samping kiri ada beberapa gazebo teman-teman. Jadi ini memang buka juga malam hari dibuka. Jadi penerangannya juga cukup terang ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sudut depan ini ada lampu-lampu. Kemudian ada gazebo, bisa untuk keluarga ataupun teman-teman di sini yang datang secara berkelompok. Kemudian nanti coba kita akan jalan ke sana, ada apa saja ya di sudut paling barat. Kalau dari sisi tempat tidak begitu luas, juga tidak begitu sempit, menurut saya cukup sedang ya. Ini teman-teman bisa melihat ini posisi beberapa gazebo yang bisa dipakai untuk kegiatan makan keluarga. Ini jalan menuju ke bawah ya teman-teman. Jadi bawah ini kita menuju ke kolam renangnya. Nah, di sisi kanan ini tertutup, ini merupakan sumber mata air. Sekali lagi, sendang pengilon atau yang digunakan untuk berenang ini bukan kaporit ya teman-teman. Jadi yang alergi dengan kaporit bisa berenang di sini. Kemudian ini jika dilihat secara dekat ya, secara dekat sangat jernih sekali, karena memang area ini hanya dipakai di momen-momen tertentu ya. Jadi tidak dipergunakan untuk umum. Namun biasanya ini bisa dipakai untuk kegiatan bermasyarakat teman-teman. Jadi memang kondisinya cukup jernih banget, dan ini merupakan sumber mata air utama yang mengalirkan air ini menuju kolam renang yang ada di bawah. Setelah tadi kita review resto utama atau resto indoor yang ada di atas, kita akan coba langsung ke bawah karena istri dan keluarga sudah memilih lokasinya, memilih lokasi outdoor. Outdoornya cukup nyaman. Kalau bahasa Jawanya eyup atau teduh ya, sangat teduh. Nah, nanti kita bisa melihat harga menunya berapa. Ini yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya. Jadi teman-teman bisa screenshot atau ya bisa melihat sendiri lah bagaimana harganya. Ini untuk makanan, kemudian harga minumannya. Adik jangan ditarik dulu. Kanan bagus. Enggak mau. Tambah. Gimana teman-teman? Cukup teduh ya. Ini padahal terik banget loh. Ini saya hampir jam 11 siang. Teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi mataharinya, benar-benar terik banget ada di atas. Cuman memang tidak begitu panas karena memang di samping kiri dan kanan kolam renang ini banyak sekali pohon-pohon besar.
Oke teman-teman, berhubung makanan juga sudah datang dan beberapa tempat juga ternyata cukup ramai juga ya makin siang, karena banyak sekali pengunjung yang kesini juga untuk bermakan siang dan ataupun menunggu keluarganya yang sedang berenang. Dan saya dapat meja yang kecil, keluarga saya ada di belakang. Kebetulan yang saya pesan juga cukup makan tempat ya. Oke gitu ya, pokoknya terima kasih. Kalau ada kritikan atau saran silahkan teman-teman bisa berkomen di kolom komentar. Dan sedikit untuk penutupan, bahwa menurut saya, ini versi saya, karena memang tempat ini cukup gampang sekali aksesnya karena berada di jalan alternatif Solo, dan juga bisa dari Solo ataupun Jogja ke arah Semarang, ataupun dari Klaten ke Semarang. Dan juga ini nanti ke depan menjadi salah satu ramai ini nanti, karena apa? Ini juga jalan menuju tol. Jadi kalau mau masuk tol itu kan nggak ada sama sekali rumah makan ya. Jadi ini nanti juga sepertinya ke depannya juga cukup ramai, karena memang akan dibangun terus dan terus dan terus. Oke gitu teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan informasi dan gambaran, dan juga memberikan sedikit edukasi berkaitan dengan wisata yang ada di Klaten. Silahkan berkunjung teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jaga kesehatan dan sukses selalu. Assalamualaikum.